Ya. Bagaimana kabar ini Pak Mukramin? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Ya, bagaimana kondisi sekolahnya? Selama mengajar bagaimana? Kondisi sekolah sekarang, sekolah binaan saya ini Pak, ada sekitar 8 kondisi sekolah saya. Ini ada beberapa diantaranya ini sering curhat ini kepala sekolahnya. Ada katanya beberapa permasalahan yang terjadi di sekolahnya sih. Itu yang di atas bukit sana Pak. Ya. Pasti ini permasalahan guru-guru ya. Ya, kemungkinan besar itu dari permasalahan dulu. Ya, sih dulu masih sekarang itu Pak masih jomblo. Biasa susah untuk Iya, dan memang rata-rata saya lihat ini kondisi sekolah itu ada beberapa rekan gurunya memang itu terjadi ada blok-blok antar guru. Mungkin karena ada beberapa tindakan yang perlu ditindaki kali agar untuk mengatasi itu solusi itu sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Maaf Pak, Iya. Anda sudah mengganggu mungkin? Baru ada setengah jam ya. Iya. Terus juga ya. Iya, kebetulan tadi ada sedikit permasalahan. Oh iya ya. Jadi saya Oh, selesaikan dulu. pantas tadi sebelum ibu datang ini saya sempat berbicara dengan rekan-rekan salah satu rekan ini. Tadi ada dia curhat sedikit katanya ada teman-temannya yang tidak mau diajak kerja sama di luar. Nah, betul sekali Pak. Permasalahan yang ada di sekolah kami itu itulah salah satu kendala yang saya hadapi sekarang ini. Oh iya ya. Nah tujuan ibu sekarang itu kira-kira apa untuk mengatasi semua? Kira-kira tujuannya nanti ke depan melihat kondisi rekan-rekan gurunya seperti itu. Ya, sebenarnya Pak, begini, masalah yang saya hadapi itu betul-betul rumit bagi saya, karena di antara beberapa guru kami itu tidak bisa bekerja sama. Tujuan yang saya ingin memanggil Bapak ke sini memberikan solusi kira-kira apa yang bisa saya berikan sehingga guru-guru kami bisa bekerja sama. Nah, salah satu solusi yang saya kerjakan saat ini adalah mengadakan pertemuan dulu sama guru-guru. Saya mau gali dulu sedikit ini. Kira-kira itu yang kendalanya membangun kerjasama ini biasanya ini sering ditemukan di mana ini permasalahan yang bisa mampu bekerja sama. Termasuk ini Pak, sudah saya berikan tugas tambahan. Salah satunya adalah urusan kurikulum misalnya, karena kebetulan urusan kurikulum yang satunya sudah lama menjabat, dan kebetulan dia ingin bagaimanalah supaya ada kader yang supaya karena tidak lama lagi dia akan pensiun. Oh gitu. Tapi kira-kira ibu ini biasanya kalau memberikan tugas kepada rekan-rekan guru ini, apakah pernah sering membentuk tim? Ya. Sudah sering membagi tim untuk mengerjakan misalnya ada sesuatu tugas. Contoh misalnya kalau diakreditasi biasanya itu kan kita biasa itu membentuk tim Ada rekan-rekan itu. Kalau biasanya itu membentuk tim, ini mereka itu bisa saling kerjasama. Tapi ini sudah pernah dilakukan. Sudah. Cuma kebetulan salah satu guru saya itu dia hanya beranggapan bahwa saya sudah digaji, cukuplah saya mengajar. Oh itu salah satu kendala. Iya. Terus ada beberapa kendala lain lagi yang sering dialami hubungan itu. Kendalanya kebetulan di sekolah kami itu hanya beberapa guru yang bisa menggunakan IT, dan kebanyakan yang sudah tua tidak mau lagi belajar tentang IT. Jadi yang nampak besar yang tidak mampu bekerja sama di sini yaitu karena keadaannya beberapa guru yang tidak mampu menguasai IT atau karakter yang memang guru yang memang agak susah untuk bekerja sama. Karakternya kalau saya, apakah karena faktor
karena kemampuan tidak menguasai IT ini menyebabkan tidak mampu bekerja sama, atau memang rekan-rekan gurunya ini memang memiliki karakter yang tidak mampu bekerja sama? Ada beberapa yang memiliki karakter memang tidak mau bekerja sama. Oh, ada beberapa. Iya. Tadi salah satunya tadi apa? Adalah pengusaha Pengusaha IT itu IT, dengan ya. ada beberapa juga kan. Iya. Saya mau menggali sedikit, apakah hubungan ibu dengan guru-guru itu terjalin dengan baik, Iya. atau ibu hanya bertindak sebagai otoriter? Biasa kan guru-guru tidak mau mendengar, mungkin ibu bersifat otoriter di sekolah, atau memang tidak menjalin hubungan dengan baik di sekolah? Kalau menurut saya sih kebetulan kan saya sudah bekerja sama dengan teman-teman, cuman memang betul memang gurunya yang tidak bekerja. Iya, saya jamin Pak Asbullah, kalau ibu ini sebagai kepala sekolah, saya sangat tahu jiwanya dia. Mungkin ada solusi-solusi lain yang harus ditempuh, yang cara lain yang harus ditempuh. Kira-kira Ibu Fardila sendiri, kira-kira tadi sudah dilakukan solusi pertama, kira-kira itu solusi yang pernah dilakukan tadi apa ya? Tadi yang pertama adalah Pertemuan dengan guru. Kira-kira menurut Ibu setelah melakukan pertemuan itu ada perubahan tidak? Ada sih perubahan sedikit. Oh, hanya sedikit. Sedikit. Tapi pencapaian Ibu menginginkan bagaimana secara 100% guru ini mampu bekerja sama ya? Iya. Nah, kira-kira kalau mau dipikirkan itu sudah langkah Ibu sudah melakukan solusi itu, kira-kira ada solusi yang lebih baik lagi nggak Ibu bisa pikirkan untuk dilakukan? Solusi saya sebagai kepala sekolah di situ salah satunya adalah memberikan tanggung jawab kepada guru yang betul-betul dia tidak mau bekerja. Misalnya saya kasih sebagai di apa urusan kurikulum. Oh, misalnya begini ya, kalau misalnya kita ada membentuk satu kegiatan dalam kepanitiaan, sering melibatkan semua dan memberikan peran kepada guru semua. Artinya memberikan tanggung jawab ke setiap rekan-rekan guru di setiap bidangnya masing-masing gitu ya. Ya. Luar biasa. Itu adalah salah satu langkah solusi yang bisa dilakukan. Kira-kira solusi ini sudah pernah diterapkan? Sudah. Terus bagaimana perkembangannya? Ada peningkatan dibanding yang pertamanya. Oh, ada peningkatannya. Ya, memang ketika kita itu selalu memberikan peran kepada guru-guru, sebuah tanggung jawab, insya Allah itu saya yakin pasti akan dia mampu bekerja sama. Nah, kira-kira kan baru seberapa persen ya, mudah-mudahan masih ada kira-kira yang dipikirkan lagi solusi yang terbaik ini. Solusi yang terbaik salah satunya tadi itu kasih tanggung jawab dan kepercayaan, supaya apa yang dia kerjakan dia termotivasi untuk melaksanakan karena diberikan kepercayaan. Kan biasanya kalau dia tidak diberikan kepercayaan dia laksanakan, ada temannya yang satunya selalu handle, dia percaya dirinya juga kurang. Jadi setelah saya kasih kepercayaan penuh, dia kerjakan tugas yang diamanatkan, alhamdulillah ada perubahan sedikit. Iya, alhamdulillah. Memang itu bentuk kerjasama yang harus dilakukan. Memang harus selalu kita memperlakukan kepada rekan-rekan itu tanggung jawab, supaya mereka punya beban tanggung jawab yang harus diemban sebagai guru. Itu salah satu langkah yang terbaik. Kemudian kedua, solusinya juga bisa kita berikan itu, kita lebih banyak memberikan pendekatan secara emosional kepada rekan-rekan guru kita. Jangan membiasakan hanya 1-2 orang saja yang didekati, tapi bagaimana mengupayakan kita memberikan perlakuan adil dalam hal perlakuan kepada rekan-rekan guru semua. Itu salah satu cara yang bisa menopang untuk merubah karakter mereka. Inilah salah satu itu, melakukan pendekatan, lebih memberikan jangan siraman rohani untuk merubah karakter rekan-rekan guru, bahwa betapa pentingnya bekerja sama dalam sekolah, bagaimana kita untuk bersama-sama mengembangkan sekolah. Itu adalah solusi yang terbaik. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, rasanya lega sekali.
berarti nanti kedepannya saya harus betul-betul merangkul teman guru supaya dia punya tanggung jawab masing-masing dan menggilir memberikan amanah supaya dia bisa bertanggung jawab dan percaya diri. Karena perasaan ibu sudah lega sekarang, kira-kira target ibu untuk melakukan penerapan itu nantinya, solusi itu kira-kira kapan direncanakan? Rencana saya ke depannya kira-kira mungkin bagusnya di minggu kedua bulan ini, insya Allah. Dengan pertimbangan apa? Supaya ada konsep yang saya bisa laksanakan atau program yang saya laksanakan nantinya supaya matang, supaya kerjasama tersebut bisa terjalin antara guru-guru. Ya, berarti langkah itu nanti direncanakan nanti minggu depan, Ya, satu minggu ke depan. Cuman yang untuk merubah karakter rekan-rekan guru itu memang sudah memang sulit, tapi untuk dilakukan itu kapan direncanakan kira-kira ini dalam melalui pendekatan secara emosional, kira-kira ya kalau bukan secepat itu harus secepatnya selesai ini. Ya. Karena ini saya ucapkan banyak terima kasih karena solusi yang diberikan, masukan yang diberikan, motivasi juga yang diberikan itu bisa membangun saya untuk memimpin sekolah ini. Iya, jadi jangan lupa ya, sering ibu selalu duduk bersama dengan rekan-rekan gurunya. Tiap hari dilakukan ya Bu ya. Iya. Sering selalu ngumpul bersama, jangan hanya ngumpul 1-2 orang, tapi selalu itu apa saja, bukan hanya di pertemuan rapat saja, tapi selalu membiasakan jam istirahat itu kumpul bersama. Ini loh salah satu ibu bisa membangun kerjasama, membangun karakter selalu bisa sehati dengan mereka. Iya, betul. Ya, itu selalu oke. Banyak. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah mungkin sudah ada pencerahan untuk Iya, alhamdulillah. solusi Ada ke depannya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas Iya. kunjungannya, melihat kondisi